Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2. Hari ini kita akan mempresentasikan pokok bahasan yang kedua, yaitu tanggung jawab etis agama terhadap masalah sosial COVID-19, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan di Indonesia. Kelompok 2 yang beranggotakan Antonius, Aurelia, Johanna, Kresna, Lydia, Livinta, Reski, Requel, Stefani, dan juga Suratno. Pertama-tama, saya akan menjabarkan terlebih dahulu tujuan dari presentasi hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui sikap atau tanggung jawab entitas agama terhadap permasalahan sosial saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui peranan etnis agama terhadap permasalahan sosial di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui hubungan antara pandemi, kerusakan lingkungan, dan juga kemiskinan. Latar belakang dari terbentuknya pokok bahasan ini karena pada awal Desember 2019 dunia digemparkan dengan penemuan virus baru, yaitu coronavirus. Virus ini menjadi sebuah pandemi penyakit yang menyebar di seluruh dunia. Penyebaran virus corona sangat cepat dan obat maupun vaksin belum ditemukan sehingga sulit menyembuhkan virus ini. Berbagai negara melakukan langkah-langkah ekstrim untuk mencegah penyebaran virus ini, salah satunya dengan melakukan lockdown. Akan tetapi langkah ini tidak dijalankan di Indonesia karena dapat memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Selain pandemi ini, ada beberapa permasalahan lain yang tidak kalah serius seperti kerusakan lingkungan dan juga kemiskinan. Permasalahan ini banyak dialami di Indonesia dan negara-negara lainnya. Bukan hanya pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab dalam mengatasi masalah-masalah ini. Tentunya, semua masyarakat di berbagai bidang harus bertanggung jawab. Salah satunya adalah etis agama. Etis agama memiliki peran penting untuk mengambil sikap dan tanggung jawab permasalahan sosial seperti ini. Untuk itu, materi ini dibuat untuk mengetahui lebih jauh tentang tanggung jawab etis agama terhadap permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini masyarakat di seluruh dunia sedang mengalami masa-masa yang sulit akibat adanya virus corona yang tersebar di mana-mana. Virus ini berasal dari daerah Wuhan, Cina. Banyak sekali dampak buruk yang diakibatkan oleh virus ini pada beberapa aspek kehidupan kita. Di antaranya adalah mengganggu perekonomian negara, pendidikan, sosial, lingkungan, dan juga dunia kerja. Agama dalam mengatur kehidupan masyarakat berperan sangat penting. Agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap hidup individu dalam mengeliminasi persoalan kehidupan. Contohnya seperti kasus penyebaran COVID-19 saat ini. Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan juga salah satu dari 10 ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh High Level Trade Panel dari PBB, serta banyaknya pihak telah melaporkan tentang pentingnya lingkungan dan kaitannya dengan keadaan manusia. Masuk pada slide yang kelima, pembahasan peran agama menyikapi penyebaran COVID-19. Saat ini, masyarakat di seluruh dunia sedang mengalami masa-masa yang sulit akibat adanya virus corona. Virus ini diketahui berasal dari daerah Wuhan, China. Dampak buruk yang diakibatkan oleh virus ini diantaranya adalah terganggunya perekonomian negara, pendidikan, sosial, dan lingkungan. Banyak orang yang terinfeksi virus ini. Beberapa meninggal dunia dan beberapa dapat disembuhkan. Agama dalam mengatur kehidupan masyarakat sangat berperan penting. Agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap hidup individu dalam mengeliminasi persoalan kehidupan, seperti kasus penyebaran COVID-19 saat ini. Karena adanya social distancing untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini, maka setiap agama memiliki kebijakan masing-masing. Seperti di dalam agama Islam, pelaksanaan ibadah sholat diadakan di masjid-masjid dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pemuka agama.
Beberapa ulama pun menganjurkan untuk tidak hadir dulu dalam sholat berjamaah agar pandemi ini dapat berakhir. Dalam agama Hindu, Pariseda Hindu Dharma Indonesia (PHDI) juga menghimbau seluruh umat Hindu di Indonesia tinggal dan beribadah di rumah selama masa pandemi corona. Di dalam agama Kristen sendiri, gereja di Indonesia mulai melakukan ibadah secara daring untuk mengurangi penyebaran virus corona. Mulai dari ibadah hari Minggu, ibadah kategorial dilakukan secara daring. Persembahan pun dikirimkan melalui rekening yang tersedia agar para jemaat tidak keluar rumah guna mengurangi resiko terkenanya virus tersebut. Saya akan memberikan contoh di gereja saya di Surabaya. Ibadah hari Minggu dilaksanakan melalui siaran langsung dari YouTube. Dan untuk ibadah kategorial seperti ibadah anak, ibadah pemuda, dan ibadah ibu dan bapak dilakukan melalui via Zoom. Untuk memberi persembahan dapat melalui rekening yang tersedia atau salah satu orang yang bertugas memberi amplop kepada rumah orang yang lanjut usia yang tidak memiliki rekening. Peran agama ini juga mengingatkan kita untuk saling membantu sesama kita yang kekurangan pada masa pandemi ini. Saya memberi contoh, salah satunya adalah gereja. Saya mengajak orang yang mampu untuk berdonasi dan hasil donasi dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang tidak mampu. Donasi dapat berupa makanan, sembako, masker, dan uang. Dalam rangka mencegah COVID-19 ini, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, ritual persembahyangan cukup dari rumah saja, melakukan doa, melakukan meditasi untuk kesembuhan kita sendiri, untuk melakukan perbaikan pada bangsa kita, ujar Kepala Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Umat PHDI, Pusat Nyoman Suwarhanu dalam konferensi pers di BNPB Jakarta Sabtu 28 Maret 2020. Karena adanya social distancing untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini, maka tiap agama memiliki kebijakannya masing-masing. Salah satunya adalah menerapkan ibadah di rumah masing-masing. Beberapa contoh kebijakan dari masing-masing agama adalah sebagai berikut. Islam. Di Mekah sendiri, yang biasanya dipenuhi oleh ribuan peziarah semenjak ada virus corona, mengakibatkan penurunan drastis dalam jumlah peziarah yang datang. Sehingga ulama Indonesia juga memberi fatwa tidak dianjurkan untuk hadir dalam salat-salat berjamaah, bahkan salat Jumat. Azan dirubah redaksinya dari kalimat mari melaksanakan salat menjadi salatlah di rumah kalian masing-masing. Ini bukan berkaitan dengan keselamatan jiwa, tapi berkaitan dengan kesehatan dan kemudahan. Itu pandangan agama, ujar Warais Shihab. Namun di Indonesia sendiri, tak jarang juga kita temui pelaksanaan ibadah salat diadakan di masjid-masjid, namun dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemuka agama setempat, yang dimana sebelum memasuki masjid kita harus mencuci tangan. Lalu orang yang sedang sakit ataupun flu disarankan untuk tidak mengikuti ibadah sholat di masjid. Dan pelaksanaan sholat juga dibuat jarak antara jamaah. Selain itu, bagi masyarakat yang baru pulang dari luar kota dilarang mengikuti ibadah salat sebelum melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Hindu. Bagi umat Hindu, terutama di India, mereka sedang merayakan perayaan Holi. Namun, Perdana Menteri India menyarankan agar orang-orang menghindari pertemuan ramai dan besar ini. Sehingga Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI juga menghimbau seluruh umat Hindu di Indonesia tinggal di rumah selama masa pandemi corona. Umat Hindu diminta melakukan kegiatan sembahyang dan berdoa dari rumah. Yahudi, Rabbi Jackie Tabik dari Sinagoga West Central Liberal London menyatakan jika dia berencana untuk memberikan layanan dan pelajaran keagamaan secara daring. Metode ini sudah banyak dilakukan oleh sinagoga liberal dan reformis. Mezuzah biasanya disentuh atau dicium ketika memasuki bangunan atau ruangan. Kepala Rabi Israel, David Lau, telah mengeluarkan imbauan untuk tidak menyentuh atau mencium mezuzah, yaitu gulungan berisi ayat-ayat agama yang ditempatkan di tiang pintu rumah. Kristen,
Jika kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, hampir seluruh gereja melakukan ibadah di rumah masing-masing ataupun secara daring. Mulai dari ibadah umum tiap hari Minggu, bahkan sampai ibadah perkategorial, tidak lupa perjamuan dan persembahan pun dilakukan di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyebaran virus dalam lingkup gereja. Meskipun begitu, masih ada beberapa gereja yang tetap melakukan ibadah seperti biasa, hanya saja pengamanannya lebih ketat. Karena Indonesia terdiri dari beberapa agama, untuk itu kami akan menjabarkan beberapa ajaran tentang menjaga lingkungan. Yaitu, bagi seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, pergi setelah memperoleh madu. Begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi, Allah berkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Itu karena mereka, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutlah pula kami menganggap orang-orang yang berbuat malaikat. Jadi, kita bisa melihat bahwa tidak satu pun agama yang mengajarkan untuk merusak lingkungan, terlebih mengeksploitasi alam. Untuk itu, etis agama berperan pula untuk menuntun umatnya agar lebih bisa menjaga, mencintai, dan memelihara alam di sekitarnya. Kemiskinan. Miskin dalam Alkitab berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan baik dalam bidang ekonomi maupun materi. George Grant berkata, menurut Alkitab, orang miskin dibagi antara yang tertindas dan yang malas. Orang tertindas adalah sasaran dari pemeliharaan istimewa Allah, sedangkan orang malas adalah sasaran dari kutukan Allah. Siapakah orang-orang tertindas? David Chilton mengelompokkan mereka yang mudah terkena penindasan sebagai berikut. Yang pertama, korban penindasan politik dan ekonomi. Ini terjadi karena kemiskinan merupakan akibat dari strategi pemerintah yang kurang berhikmat atau untuk kepentingan pribadi. Seperti menetapkan harga pajak yang tinggi. Yang kedua, miskin karena penyakit. Miskin karena penyakit ini berarti seseorang yang memiliki penyakit yang parah atau seseorang yang sudah berkekurangan pasti akan menggunakan segala sesuatu yang mereka punya untuk menyembuhkan orang tersebut, dan pada akhirnya pasti juga kekayaan orang itu akan habis. Yang ketiga, yatim piatu. Anak-anak pada umumnya pastilah memiliki seorang ayah dan ibu. Namun, seorang yang yatim piatu biasanya tidak memiliki keluarga tempat mereka berteduh. Yang keempat, janda. Seorang janda ialah wanita yang tidak memiliki suami dikarenakan perceraian ataupun karena campur tangan Tuhan. Ketika berpisah dengan sang suami,
para janda biasanya akan mengalami kesusahan di bidang materi. Ini dikarenakan pada umumnya kebutuhan materi dipenuhi oleh suami. Ibu-ibu rumah tangga biasanya tidak memiliki pengalaman bekerja. Jarang ada yang mau menerima seseorang sebagai karyawan tanpa adanya pengalaman. Meskipun dapat, gaji yang diterima pasti tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ditambah lagi, apabila sang janda tersebut memiliki seorang anak. Definisi orang malas dalam agama adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab terhadap kehidupannya ataupun keluarganya, dan juga orang yang tidak mau berusaha sama sekali. Bahkan di beberapa Alkitab ada yang mengatakan bahwa orang malas merupakan sasaran kutukan dari Allah. Dan di beberapa agama yang lain juga mengatakan bahwa malas adalah sebagian dari dosa manusia. Ada dua golongan orang malas. Yang pertama adalah keluarga yang tidak bertanggung jawab, dan yang kedua adalah orang-orang yang menjadi miskin karena kelemahan moral atau perubahan dalam etos sosial. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari hubungan antara pandemi COVID-19, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan berhubungan dengan manusia. Jika manusia menuruti peraturan yang ada baik dalam agama dan pemerintahan, maka akan menurunkan resiko penularan COVID-19, resiko kerusakan lingkungan, dan resiko tingginya angka kemiskinan. Saran dari kelompok kami, manusia hidup berdampingan satu dengan yang lain. Sebaiknya setiap manusia harus bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik. Masyarakat Indonesia harus mengikuti peraturan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi, serta dalam menghadapi masalah kemiskinan, harus yang kuat penopang yang lemah. Dan sebagai manusia, kita tidak boleh malas serta meninggalkan tanggung jawab. Manusia yang beragama juga harus mampu menjaga lingkungan hidup yang telah diberikan Tuhan secara luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman semua telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami yakin informasi yang kami berikan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih.